Nggak ada yang berani di sini. Jam 12 siang itu nggak ada yang berani di hutan ini. Termasuk hutan angker ya Pak? Angker. Kayu rawa itu habis tumbang, batangnya itu sak panjang pohonnya itu berupa ular. Bebek sampean itu kan tidur malam itu, jam 12 itu. Ada orang jalan itu, plak, 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 plak. Apa Pak? Nggak ada apa-apa ya, tidur lah udah. Ya kelihatan, wis tidur nggak apa-apa. Alam tetap kalau hormati, tetap kalau rangkul. Jadi ini makhluk niku nggih gane Allah, kados jim setan nggih gane Allah. Artine kudu saimbang kula. Kula mboten bakalan ganggu, dhek mun ngantos ganggu kula ngoten maksud kula niki. Artine sama-sama hormati, tunduk, dadi persahabatan. Semua makhluk penghuni hutan ini dengan anggap sahabat atau saudara ngoten iki. Saudara, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Pegunungan Anjasmara, dan kali ini saya akan mencoba menelusuri hutan di kaki bukit Pegunungan Anjasmara, yang dimana di hutan sana hiduplah suami istri yang mereka menempati sebuah gubuk ya, atau rumah di dalam hutan sudah bertahun-tahun dan sangat pemberani sekali. Jadi mereka berdua bertahan hidup di sana itu sambil bercocok tanam atau berladang. Namun ada keunikan yang kita peroleh dari masyarakat lokal, yaitu desa terdekat ya dari hutan ini, yang menyampaikan bahwa sepasang suami istri itu bertahan hidup di dalam hutan itu ada sesuatu yang membuat mereka betah, yang tentunya ini yang membuat saya penasaran untuk datang secara langsung mereview dan mengedukasi tentang keberadaan orang yang tinggal di dalam hutan ini. Ada keunikan yang tentunya akan saya cari informasinya. Jadi dengan cara belusukan seperti ini adalah merupakan suatu tayangan hiburan pemirsa semuanya. Ini adalah desa paling ujung bagian selatan yang masih ikut Kecamatan Gondang, Jawa Timur, yang dimana desa ini berada persis di lereng ya, di kaki bukit Pegunungan Anjasmara, tepatnya di desa di dusun Blentreng ya, desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja menuju ke lokasinya. Kita masih mencari ini di mana tempatnya. Yang jelas rute yang harus saya lalui adalah jalan di pinggir sungai ini, yang di bawah sana itu sungai. Nah, nanti setelah kelihatan ada gubuk di bantaran sungai di bawah jurang, itulah tempat orang atau suami istri yang tinggal di dalam hutan ini. Jangan di skip, ikuti terus penelusuran sehari ini di lereng Pegunungan Anjasmara. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di dasar lembah. Ini tepat di pinggir sungai ya, di sebelah kanan itu sungai yang tadi kita nyebrang dan tidak fokus bawa kamera karena sangat susah medan sungainya, harus berpegangan tangan ya, tidak boleh lengah karena takut perangkat nyebur. Jadi ini kita sudah sampai di perkebunan yang dimana di sini katanya tinggal suami istri ya, berdua sudah lama sekali di sini, dan ini adalah kebun mereka yang banyak sekali tanaman duren, juga tanaman cengkeh, pun juga ada pukat, buah-buahan ya. Yang di bawahnya itu ada serai ya. Coba kita langsung menuju ke lokasinya. Ini mudah-mudahan orangnya ada. Nah, itu terlihat gubuk atau rumah yang dihuni keluarga ini. Di bawah saya ini ada tanaman selada. Ini sebagian teman-teman tahu ya, ini selada ini enak sekali kalau ditumis seperti sayur ya. Nah, ada pancuran air yang dimana di sini juga mungkin digunakan untuk mandi beliau. Nih, langsung dari mata air pegunungan asli, dan ini kalau diminum langsung pasti sangat segar dan menyegarkan. Oke, kita langsung saja menuju ke gubuk beliau. Mudah-mudahan ada ini ya. Sebenarnya sih ada. Seperti itu. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini saya berhasil sowan ke kediaman suami istri yang sangat nekat ya, sangat pemberani. Beliau berdua tinggal di hutan ini sudah puluhan tahun. Pak paring asma sinten Pak? Pak Muhamadani. Pak Muhamadani. Jadi panjenengan ini beserta ibu sudah menghuni rumah ini selama puluhan tahun. Puluhan tahun.
siang malam pun tinggal di sini ya? Iya, jarang-jarang pulang di desa jarang. Khususnya yang merawat pohon palawija ini Mas. Ada tanaman jagung, duren Ya, juga macam-macam lah pokoknya. macam-macam. Iya. Dan kalau malam saya lihat ada penerangannya itu tenaga surya ya Pak. Dan Iya, surya. ini yang membuat saya penasaran. Ada cerita dari tadi kebetulan kita mampir di warung kopi, katanya selama membabat alas atau membuat ladang di sini tuh banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang tentunya ini membuat netizen bertanya, kok wani yo wong murid neng alas, apa meneh adoh lor adoh kidul. Awal jenengan membuka hutan ini, kalau boleh disampaikan, ada cerita unik apa yang dimaksud orang kampung? Ya, ada cerita sedikit Mas. Iya. Saya dulu itu pamitan di hutan cari tawon. Habis itu nggak cari tawon saya. Tinggal di sini, babat lahan ini. Sampai 40 hari berturut-turut saya ini jarang pulang. Akhir-akhir habis itu saya pulang hujan sudah turun. Musim rendeng. Akhirnya saya pulang, kata ibu Tole niku, Bu, ayo preman kerja obong-obong, parung. Preman sopo? Wis tah pokoknya ayo ikut aku preman. Saya belum bilang kalau saya babat hutan ini belum bilang. Akhir-akhirnya sudah saya bakar semua lahan ini. Hujan sudah turun. Akhirnya ibu itu ikut Buddha sini. Ya nggak apa-apa lah besok aku ikut ya. Akhirnya ikut, ibu itu tanya lagi, Tegali siapa? Ya aku Bu, aku pamit sama kamu ini cari tawon, tapi aku gak cari tawon. Tebang hutan ini, kayak gitu Mas. Selama 40 hari itu jenengan pamit mencari tawon gitu maksudnya? Iya. Tapi tidak pulang ke rumah sama sekali? Tahu-tahu sudah ini? Sudah jadi lahan. Jadi lahan sudah ini? rombaan ini. Okay. Sudah kering saya bakar, sudah. Habis itu belum bersih, hujan turun. Adine ibu itu ikut motongi pohon-pohon itu. Ibu yang rumpuk, saya yang bakar. Jadi dulu hutan ini, apa ladang jenengan ini? Hutan belantara? Hutan belantaran. Hutan. Nggak ada yang berani di sini. Jam 12 siang itu nggak ada yang berani di hutan ini. Termasuk hutan angker ya Pak? Angker. Ada orang itu potong pohon di sini. Itu namanya Pak, itu suaminya Mbok Satuna. Katanya itu tebang pohon kayu rawu. Kayu rawu itu habis tumbang, haji batangnya itu sak panjangnya pohonnya itu berupa ular. Sampai Roma orangnya sakit langsung meninggal. Jadi pohon yang dipotong itu sebenarnya itu ular? Bukan ular, memangnya kayu betul. Pohon yang menghabiskan saya kok dulu itu. Yang putih itu sudah nggak ada lah. Kata tinggal apa tuh namanya gale. Saya potong, saya buat rumah, jadi rumah 2. 1 potong. Saking besarnya pohon? Satu besar pohon. Hampir 1 meter 30 lebarnya. Panjangnya nggak salah hampir 10 meter panjang. Habis itu saya belum gak ada cita-cita babat lahan ini. Kayu saya kerja itu. Habis itu saya kerja ini terus lagi-lagi kok anak-anak saya itu mau ikut di sini pas hari nggak salah hari Kamis Legi. Hari Kamis Legi itu ikut ibu di belakang ibu itu kerja. Saya jauh sedikit. Kok saya lihat pas jam 12 kok, loh anakmu di mana deh? Loh di belakangku kayaknya Pak, kok gak ada. Akhirnya saya cari Mas di sungai itu, saya nggak ada. Wis tenang Dek, tenang. Jangan buru-buru. Akhirnya saya konten Mas. Saya konten akhirnya di sini Mas. Ditaruh di sini. Oh disembunyikan makhluk halus. Ini kalau ya habis konten itu kalau cocok di sini. Konten itu apa Pak maksudnya Pak? Konten itu saya ini apa ya, nenangan pikir. Mata apa tuh membaca mata batin saya. Pinjam mata tapi mata saya mata batin yang lihat itu. Akhirnya kalau itu mriki niki. Habis itu ketemu, saya bawa di sungai, saya mandiin, langsung saya suruh bawa pulang. Bang pulang anakmu. Lah sampean Pak, wis enggak pulang aku, enggak pulang wis. Jangan harap aku pulang. Kalau sudah malam saya enggak apa-apa lah pulang saya gitu. Kan ini masih rubuh Mas. Pohon 4 pohon itu kalau potong tumbang jadi 1. Itu kalau saya bakar itu sama habis peng 9 nggak makan. Nggak nyala? Nggak nyala, belas api itu. Sama sekali ya Pak? Iya. Akhirnya kalau habis anak kulo ditaruh di situ, habis itu saya saya tunggu sengenge tenggelam. Akhirnya itu kalau antem, besok putar bakar, habis kayu 4 batang. Ada iwak itu besar-besar Mas. Ikan apa itu? Ikan tuntung, ikan wader. Oh di itu sumber itu? Sumber. Sekarang kalau kasih kucur. Berarti
masih wingit ya Pak sumber itu ya? Masih pingin, tapi sekarang ya sudah Netral. netral sudah. Tapi dulu awal-awal jenengan buka lahan ini Iya. sempat anak jenengan Iya. itu diumpetkan oleh makhluk halus ya Iya, gitu ya. memangnya nyoba kula. Dan ini usia berapa sekarang? Usia wis hampir 70 lah. Kalau ibu? Ibu yang 70-an sama 70 ya. Punya anak 4 ya? 4. 4. Yang sekarang tinggal di kampung. Tidak ikut nginep di sini ya Pak Dani? Enggak, sudah pulang sekarang. Anak-anak jenengan sudah berumah tangga ya? Iya, sudah semua. Oke. Dan jenengan lebih memilih tinggal di sini bersama ibu. Sama ibu. Yang dimana hutan ini angker, bahkan warga lokal sini pun jarang berani meskipun siang hari Nggak kesini berani ya? Mas. Jam 12 siang nggak ada yang berani ke sini. Oke. Ini. Saya habis anak saya ditaruh situ, habis itu adik itu kan saya bilangi, ini Mas, saya taruh apa itu, saya tanami buah naga itu kan ada pohon gondang dulu itu, ada pohon gondang. Jangan dibunuh loh pohon gondang itu, dibunuh kalau adikku IP namanya Pak Arif itu. Ada apanya Kak? Nggak ada apa-apa. Nah, lagi-lagi dipotong nggak bisa mati, akhirnya hidup lagi gondang itu. Alah segini lah Mas. Oke. Tapi sudah buah gondang itu, akhirnya sakit. Ya apa? Kakak kan dulu sudah bilang, tapi kamu nggak percaya kan aku. Akhirnya nggak berani sampai sekarang. Pak Dani, kalau tinggal di hutan ya, namanya hutan. Kalau malam hari itu ada nggak sering muncul sosok-sosok ya? Sering Mas. Gimana? Bebek samanku kan tidur malam ini, Oke. jam 2, jam 12 itu. Ada orang jalan nih, plak. Apa Pak? Nggak ada apa-apa ya, tidur lah udah. Ya kelihatan, orang cari durian BEDN, nggak apa-apa. Gang di nggak ada. Kadang lagi, daem, nggak apa-apa lah. Apa Pak? Apa nih? Wong ngelatih golek durian BEDN. Wis tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak. Jadi hanya suara atau terlihat Kelihatan kalau saya lihat, tapi kalau bebek kamu nggak lihat. Kalau ibu nggak lihat ya? Nggak lihat. Kalau Sering Mas, sering. terlihat itu memang sosok manusia. Gini, saya kan sudah bilang kalau hari Senin, hari Kamis, hari Jumat kan saya tetap kalau hormati. Oke. Jadi ini saya tidak bisa meninggalkan alam. Alam tetap kalau hormati, tetap kalau rangkul. Alam kudu seimbang. Jadi ini saling menjaga. Makhluk niku nggih Allah, kados jim setan nggih Allah. Ini kudu seimbang kula. Kula mboten bakalan ganggu. Dek mun ngantos ganggu kula ngoten maksud kula niki. Sama-sama hormati, tunduk, dadi persahabatan. Jadi semua makhluk penghuni hutan ini jangan anggap sahabat atau saudara ngoten ya? Saudara Mas, semua saudara itu, makhluk Allah itu ya bikinan Gusti Allah kan. Semua saudara itu. Jadi sebenarnya manusia dan demit pun sama. Kita tinggal di alam. Ini Mas, tadi ada cara. Kalau hidup di hutan, tidur di hutan itu ada cara Mas. Boleh ngelihat tapi gak boleh lihat. Boleh lihat tapi jangan sok ganggu. Loh, jangan sok ganggu. Kamu saudaraan boleh tapi jangan ganggu. Jangan gepok senggol. Loh, artinya disesekno Mas, yang sing gawe urip. Kamu makhluk Allah, saya umat Allah. Lah itu seakan-akan saya ini kan sendene di Allah. Betul Mas. Nggih. Yang penting tidak sama-sama mengganggu, guys, saling menghormati. Nah, saya menghormati. Dan ini kebun jenengan ini luas juga ya Pak Dani ya. Ada berapa tanaman apa namanya pohon durian ini di sini? Macam-macam ya, durian, ya pukat, ya pete, kelengkeng, jeruk, langsep ada. Jadi semua hasil panen ini nanti kalau sudah panen ada yang Ya, mengambil saya ini. pulang, saya kirimkan Oh, kirim ke pulang, kampung. kampung, artinya ke sini bawa beras, bawa apa. Yang saya masak ini saya pepeki Mas dari Oke. kampung. Oke. Habis itu nggak pulang. Kadang-kadang anak-anak itu nusul. Untuk mengambil hasil Ya, panen. mengambil panenan Sambil itu. kirim bahan makanan. gitu Nah, ya. kali bawakan bahan makanan bakune. Saya sekarang gini Mas. Dulu saya ini urip keluyuran di hutan itu balah susah Mas. Tapi sekarang saya buka lahan ini bisa ngerasakan, bisa istirahat, Oke. nyaman, enak. Damai. Ibaratnya makan bisa kenyang, minum bisa seger, ngerasakan seger, ngoten Mas. Oke. Usia yang sudah tua. anggaplah paruh baya, terus anak sudah menikah dan rumah tangga semua, jenengan lebih milih tinggal di hutan ini menjalani hidup damai berdua sama ibu, ya. Ya itu saya mau kan itu. Kalau untuk pola makan sendiri ada nggak sirian-sirian yang pantangan jenengan nggak boleh lah makan daging ini gitu? Ya ada Mas. Ada nggak? Ada. Aslinya nggak boleh makan daging loh,
ikan laut, Itu sirian ya. sirian matangan. asli. Tapi kalau daging potongan koyok hewan kaki 4 boleh. 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 Hewan buas di sini ada ya Pak Dani ya? Ada komodo, nyambik itu Mas. Iya. Celeng ada, kancil ada, kidang ada, lada ada. Tapi untuk harimau nggak ada nggak? Harimau nggak ada. Nggak ada nggak? Tapi kalau celeng pasti ya. Pasti ada. Jadi dengan bermalam di sini juga menjaga ladang dari gangguan celeng itu nggak? Pak? Iya, Mas. Iya. Iya. Pokoknya yang penting nggak ganggu tanam aku ya nggak bakalan ganggu Mas. Cuma saya usir agak supaya bisa pergi dari lokasi saya itu tok. Yeah. Tentunya masih banyak yang jenengan alami di hutan ini. Kalau boleh tahu Pak Dani, ada lagi nggak kejadian yang membuat jenengan tidak akan pernah melupakan kejadian yang jenengan alami di saat membabat hutan ini Pak Dani? Sudah ada. Saya awal-awal babat ini Mas, saya di sini pertama kali nginep di sini ada gangguan Mas. Ada gangguan tapi nggak kelihatan. Mulai saya nggak mau obong-obong dulu itu. Akhirnya ada bunyi, oh aku yuk mangan kok, ora kayak mangan. Akhirnya niku kalau kasih makan obong-obong debok menyan niku kula. Kalau tanglet niku mriko griyane, kayu gede niku. Lah kula digodho Mas pas magrib niku. Kula bakal tadai iwak niku dibanting iki. Nak ngetok ya ngetok. Oh, tapi aja nolo wae dirupamu. Kudu padha mek jalma manusa sak lumrah. Lamun nolo wae tak bakar kono. Kula jene bejo ngoten. Akhirnya dhek ngilang. Akhirnya ngilang sering Mas mriki. Akhirnya dangu-dangu niku kok musul teng pondok mriki. Duren roto gebluk. Ngoten niku digoleki kalih. Nah, kula mboten ketemu. Akhirnya sampai ping 3 sampai tiba-tiba. Le aja digoleki le, aja digoleki. Iku dudu duren le napa Pak? Ya sing ngiwangi tunggu duren kula ngoten. Kula ulaken. Seperti suara durian jatuh gitu ya? Nggih, suara duren jatuh tapi enggak ada duren. Terus yang katanya di sini juga ada apa? Bedas putih itu seperti apa Pak Dani? Bedas putih niku anjene dulu niku penghuni mriki yang jadi niku tekan orang itu. Dulu kan orang itu. Ceritane orang itu kan tunggu resan, lahannya di pinggiran. Nah, habis itu kan makan tanaman, makan tanaman habis itu kan di Pulau Soro. Nah di Pulau Soro bedas itu di Pulau Soro habis itu meninggal, habis itu anaknya orang yang punya lahan itu sampai jadian sakit jadi mati adine jadi bedas putih niku. Jadi itu monyet itu jelmaan manusia yang sampai sekarang masih beranak pinak. Masih ada, cuma nggak tahu kelihatan jarang. Nggak pernah menampakkan diri, jarang gitu ya. Yang kelihatan ya cuma bedas biasa niku, yang rupanya merah kuning itu. Kan gara-garanya gini Mas, saya tanam padi kok berwayai musim panen kok nggak tahu panen, kok bisa bosok semua. Akhirnya saya ngersulo Mas, ben panen kok ngersulo pari gak karo napi kok mesti bosok. Akhirnya kalau leki, kalau diloaken kali sing ngerso mriki ini. Mbah wong sampean tak budho ngono sampean kok muring-muring to Mbah. Sampean kuwatir gak mangan to. Wis ta lah, sak umur sampean tak iwangi, aku gak bakalan ninggal sampean. Ngomongin niku ngoten to mriki. Suara, hanya suara. Itu hanya suara atau ada orangnya? Loh, suara. Suara. Kurangnya mungkin kok kalau mau nyuruh keluar ya keluar Mas. Cuma ada kata itu sudah jelas. Saya bilang kok dia itu ya bisa kata gitu loh. Wah wong sampean tak godhong ngene kok sampean muring-muring. Kuwatir gak mangan ta. Akhirnya kalau nyadar niku akhirnya kalau mboten nandur pari. Iya. Terus lak ngono aku gak nandur pari nak merusui ae. Wis ta lah Pak. Sampeyan niku ojo kuwatir. Tak iwangi nyebut gawe. Tapi sekarang itu di sana Mas, yang rumah saya rusak akhirnya kalau pindah teng lokasi lain teng daerah Dilem. Akhirnya sering Mas Abang. Lek opo kon mrene? Aku nyambangi omahku, Mbak. Wis omahmu tak gekne kono wis pernah wis. Gak ono sing ganggu awakmu aja pernah mrene. Ya aku nyambang tok, aku gak bakal ganggu sampean kok. Bejone niku ngoten. Wong kula jarang Dilem Mas niki. Wong teng mriki niki aneh malih kula Mas. Cara ngoten Tegal niki mun nengah kula niki wiritan teng niku teng Cilo niki sare rambutan tumbak rambutan. Lemek glancing. Kula dijonjong teng tengah lepen niki. Diangkat tapi kula mboten krasa. Krasa kula mun badhe coba esuk. Langsung kula niki eling kula anyep awak kula niki selus tebes. Akhirnya kalau mantun wudu terus subuhan kula. Jadi malam itu jenengan diangkat di sungai. Diangkat, tapi kalau jelasin niku sing ngangkat kula niku kula semerep.
bajune baju Mentaraman. Nah iki gak ono maneh nek gak yang Sunan Kalijaga kula. Kula kan tekun teng mriku dipindah kula teng Klepen. Sadar-sadar sudah subuh ya Pak ya? Subuh kula. Kula adine kula angen-angen wah. Berarti sing ngelih aku ki ora bangsa halus iso tak arani bangsa halus ya tapi kok wujud jalma manungsa sak lumrah kula. Asli junjung kula. Mulane kula teng mriki niki tenang Mas. Kaya mboten gadah susah lah, mboten gopoh ngoten mboten. Wong kula malah anake dijak mantuk malah rasa-rasen atine dijak teng desa. Malah di rumah nggak kerasan ya? Mboten kerasan kula. Lebih merasa nyaman di hutan ini nggih Pak? Daya-daya nggih mriki danten Mas. Iya. Jadi ketika ada saudara gitu, mereka yang datang ke sini. Datang ke sini, masih dari mana pun datang ke Surabaya, teng Gresik, pundi mawon. Satu tok niku daya niku bolo-bolon. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita berbincang masalah kemistisan dari hutan ini, sehari nggak selesai Pak Dani ya, nggak habis. Betul selesai. Satu hari satu malam betul selesai. Jadi mungkin mungkin golek cerita iki. Okay. Nanti di lain kesempatan kita sowan lagi ke sini, kita lanjut lagi obrolan kita terkait dengan kemistisan hutan apa namanya nih Pak Dani? Iyat. Hutan Iyat. Iyat, yeah. Hutan Iyat. Niki Talun Iyat namanya. Yeah, Talun. Talun ya. Iya, Talun Iyat. Yang awal sebelum jadi ladang ini hutan ini orang sini pun nggak berani. Jadi orang dulu kok masih niki cerita orang dulu asli. Cuma yang saya babat ini lah ini orang tidak nggak punya lah. Seperti saya dulu itu. Ceritanya gitu. Balik ke panjang kalau cerita itu. Iya. Jadi mungkin kita sambung di lain waktu Pak Dani. Kami mohon maaf sudah mengganggu aktivitas jenengan bersama Ibu. Dari kami mudah-mudahan panjenengan juga Ibu mudah-mudahan diberi umur panjang dan berkah. Sehat selalu, supaya bisa awet ngomong anak putu kan ngoten nggih. Terima kasih nggih Pak Dani nggih. Nggih, sami-sami. Teman-teman semuanya. Jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu tayangan yang kami sajikan maupun narasi dalam video saya kali ini. Ada dijadikan maklum, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.